Kylian Mbappé samai rekor langka milik Ronaldo. Striker Real Madrid, Kylian Mbappé berhasil menyamai rekor langka yang disandang oleh Cristiano Ronaldo. Mbappé jadi bintang kemenangan Madrid saat mengalahkan wakil Yunani, Olympiakos 4-3 dalam laga lanjutan Liga Champions, Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, dini hari WIB. Pemain asal Prancis itu memborong 4 gol Los Merengues. Torehan 4 gol itu membuat Mbappé bersanding dengan Ronaldo. Dilansir dari ESPN, Mbappé menjadi pemain kedua setelah Ronaldo di Madrid yang bisa mencetak 4 gol alias quad-trick dalam satu pertandingan Liga Champions. Sebelum itu, Ronaldo merupakan satu-satunya pemain Madrid yang bisa memborong 4 gol dalam satu laga di kompetisi antar klub paling elit di Eropa itu. Laga melawan Olympiakos, Mbappé juga menorehkan catatan apik lain. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu berhasil mencetak hat-trick dalam waktu 6 menit 42 detik. Mbappé melakukannya saat Madrid dalam kondisi tertinggal 0-1 dari tuan rumah Olympiakos. Ia lantas mencetak 3 gol pada menit ke-22, 24, dan 29 sekaligus membawa tim asuhan Xabi Alonso unggul 3-1 di babak pertama. 3 di babak pertama itu membuat Mbappé jadi pemain kedua yang mencetak hat-trick tercepat di Liga Champions. Mbappé hanya kalah dari bintang Liverpool, Mohamed Salah yang mencetak hat-trick dalam waktu 6 menit 12 detik saat mengalahkan Rangers. Setelah itu, Mbappé menambah 1 gol lagi ke gawang Olympiakos pada menit ke-60. Gol itu melengkapi performa ciamik Mbappé untuk membantu Madrid membawa pulang 3 poin dari kandang Olympiakos berkat kemenangan tipis 4-3. Real Madrid siapkan opsi 1,8 triliun rupiah untuk Victor Osimhen di tengah mandeknya kontrak Vinicius Junior. Real Madrid dikabarkan menyiapkan langkah besar di bursa transfer, tawaran 100 juta euro untuk penyerang timnas Nigeria, Victor Osimhen, jika negosiasi kontrak baru Vinicius Junior terus buntu. Vinicius sebelumnya menjadi bintang utama Los Blancos musim tahun 2023 sampai tahun 2024, memimpin tim menuju gelar Liga Champions dengan kemenangan atas Borussia Dortmund. Ia juga menjadi pesaing serius Rodri dalam perebutan Ballon d'Or 2024, meski akhirnya kalah tipis dari gelandang Manchester City tersebut. Namun kedatangan Kylian Mbappé di Santiago Bernabeu musim berikutnya mengubah hierarki skuad. Vinicius yang sebelumnya berstatus wajah klub kini tak lagi menjadi pilihan utama, sementara Mbappé langsung menempati posisi paling prestisius di lini depan. Situasi makin rumit sejak Xabi Alonso mengambil alih kursi pelatih dari Carlo Ancelotti jelang Piala Dunia antar klub 2025. Cederanya Mbappé sepanjang turnamen membuat masalah tersamarkan karena Gonzalo Garcia tampil sebagai starter. Namun memasuki La Liga, Alonso menegaskan bahwa semua pemain harus berebut tempat. Hasilnya, Vinicius beberapa kali memulai laga dari bangku cadangan dan sering ditarik keluar lebih awal, sementara Mbappé nyaris selalu bermain penuh. Ketegangan memuncak pada kemenangan 2-1 atas Barcelona, ketika Vinicius menunjukkan gestur frustrasi meski tampil baik. Alonso mengaku sang winger kemudian meminta maaf, tetapi masalah tidak sepenuhnya selesai. Kontrak Vinicius berlaku hingga Juni tahun 2027, tetapi laporan Sky Sports menyebut bahwa pemain 45 caps untuk Brasil itu enggan memperbarui kontraknya selama hubungannya dengan Alonso masih renggang. Situasi ini memicu perhatian klub-klub Premier League seperti Liverpool, Manchester United, dan Arsenal. Laporan media Spanyol Vichajes menyebut Real Madrid kini serius mempertimbangkan Osimhen sebagai bagian dari rencana taktis baru, mengembalikan Mbappé ke posisi naturalnya di sayap kiri jika Vinicius hengkang. Madrid meyakini bahwa selain masalah pertahanan, absennya striker murni yang dominan di kotak penalti turut menghambat produktivitas tim. Osimhen, dengan postur kuat, agresivitas, dan kemampuan duel udara, dinilai sebagai profil yang sangat dibutuhkan. Pemain 26 tahun itu mencetak 46 gol dan 7 assist dalam 53 laga untuk Galatasaray sejak pindah dari Napoli musim lalu. Arsenal siapkan tawaran gila ke bintang Madrid. Rodrigo ingin bermain dengan Arteta. Arsenal sedang menyiapkan tawaran sebesar 70 juta pound untuk bintang Real Madrid Rodrigo, yang sekarang tidak senang dengan manajer Xabi Alonso, dan ingin bermain di bawah asuhan Mikel Arteta. Bisa dibilang ada tanda tanya mengenai apakah The Gunners perlu mendatangkan penyerang lain, setelah penampilan menyerang yang fantastis dalam kemenangan telak 4-1 atas Tottenham Hotspur pada hari Minggu, dengan Eberechi Eze mencetak 3 gol. Begitu dalamnya pilihan menyerang yang dimiliki Arteta, Gabriel Martinelli tidak mampu masuk dari bangku cadangan melawan Spurs. Dengan Leandro Trossard mengantongi gol kelimanya musim ini di semua kompetisi,
sementara juga memberikan umpan untuk gol ketiga Eze. Menurut laporan dari Spanyol, Arsenal kini tengah mempersiapkan paket senilai total 80 juta euro untuk merekrut Rodrigo, karena pemain Brasil itu kini tidak senang dengan Alonso dan ingin meninggalkan Real Madrid sebelum Piala Dunia 2026. Real Madrid siapkan gugatan besar ke UEFA, drama Super League memanas lagi. Tensi kembali memanas di jantung sepak bola Eropa, setelah Real Madrid melangkah agresif. Presiden klub, Florentino Perez, mengumumkan bahwa Los Blancos akan menggugat UEFA dengan nilai yang tak main-main, hampir 4,5 miliar euro. Tuduhan utamanya jelas, bahwa UEFA dituding menghalangi kelahiran Super League dan merusak reputasi klub. Perez, dalam Majelis Umum Real Madrid, berbicara tegas dan tanpa ragu. Ia kembali mengangkat isu monopoli UEFA yang telah lama menjadi sorotan. Liga Super sangat penting, kami telah meruntuhkan rezim monopoli yang bertahan lebih dari 60 tahun dalam waktu singkat, ungkap Perez. Pada tahun 2021, UEFA mengancam akan mengeluarkan klub-klub, dan mereka membuka proses disipliner untuk mengeluarkan kami dari Liga Champions. Kini, dengan putusan-putusan yang menghancurkan, situasinya sangat berbeda, tambahnya. Dan serangan verbalnya tak berhenti di situ. Menghadapi putusan ini, La Liga dan UEFA meremehkan pentingnya hal tersebut. Mereka fokus pada perdamaian, mereka pikir kami bodoh. Mereka setuju dengan kami pada 21 dari 23 poin dan menanggung biayanya. Konfirmasi gugatan disampaikan langsung oleh Perez, yang menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan sekadar simbol protes, tetapi strategi jangka panjang. Tidak ada yang bisa memberi sanksi kepada kami karena bekerja demi masa depan kami. Ketegasan ini memungkinkan kami menuntut ganti rugi dari UEFA atas kerugian yang telah mereka timbulkan kepada kami, jelas Perez. Menurut Perez, tuntutan hukum tersebut diajukan tidak hanya untuk kompensasi, tapi juga untuk memastikan kelangsungan kompetisi alternatif di masa depan. Kami telah menuntut proses hukum terhadap UEFA, untuk mendapatkan kompensasi dan menyelenggarakan kompetisi di masa mendatang. Kami datang ke sini bukan untuk memenangkan putusan, melainkan untuk menerapkannya. UEFA disebut sempat mendorong Real Madrid untuk kembali ke ECA, namun hal itu dianggap jebakan finansial. Tawaran 150 juta euro dari Liverpool guncang Real Madrid. Fichajes mengungkapkan Liverpool mengirimkan tawaran besar senilai 150 juta euro kepada Real Madrid untuk membujuk Federico Valverde meninggalkan Santiago Bernabeu. Liverpool menginginkan Valverde, ini dianggap sebagai salah satu kesepakatan paling berani di bursa transfer, karena Valverde telah lama dianggap sebagai aset tak terbantahkan dari tim kerajaan Spanyol. Real Madrid telah menegaskan bahwa Valverde tidak akan dijual. Gelandang Uruguay ini masih terikat kontrak hingga 2029 dan telah berulang kali menyatakan bahagia di Madrid. Di mata Dewan Direksi, ia adalah pilar stabilitas, teladan semangat, sikap, dan profesionalisme. Kualitas-kualitas inilah yang menjadikan Valverde pemain paling populer di ruang ganti. Namun, menurut Fichajes, harga 150 juta euro sudah cukup untuk membuat klub manapun mempertimbangkannya. Angka tersebut memunculkan serangkaian pertanyaan strategis tentang masa depan skuad, terutama ketika Real Madrid berencana merestrukturisasi kekuatan untuk siklus sukses berikutnya. Dana sebesar itu dapat digunakan untuk memperkuat banyak posisi prioritas di tahun-tahun mendatang. Liverpool jelas menunjukkan tekad mereka. Tim Merseyside yakin Valverde adalah sosok ideal untuk menyegarkan lini tengah. Tak hanya terpaku pada rekor transfer, Liverpool juga dikabarkan sedang mempersiapkan kontrak menarik dengan gaji 2 kali lipat dari saat ini, plus komisi besar. Achraf Hakimi siap pulang, kembali ke Real Madrid. Achraf Hakimi merupakan jebolan Akademi Real Madrid. Jika suatu hari nanti Madrid minta Hakimi kembali, sang bek sayap tidak tutup pintu untuk pulang. Achraf Hakimi pernah menimba ilmu di tim Akademi Real Madrid pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Sayangnya, bek sayap kanan itu tidak dapat banyak kesempatan main di skuad utama. Achraf Hakimi sempat dipinjamkan ke Borussia Dortmund, dijual ke Inter Milan, dan berlabuh ke Paris Saint-Germain, PSG, sejak musim panas 2021. Pemain Maroko berusia 27 tahun itu pun baru mendapat penghargaan pemain terbaik Afrika 2025. Achraf Hakimi masih terikat kontrak di PSG sampai musim panas 2029, namun jika Real Madrid menginginkan Hakimi kembali, pemain itu sepertinya tidak akan tutup pintu.
Hakimi balik ke Real Madrid, dia sejauh ini bahagia di Paris dan masih punya kontrak. Tapi di sepak bola, tidak ada yang mustahil, Madrid pun adalah rumahnya, kata agennya Hakimi, Alejandro Chamano. Achraf Hakimi sudah pernah menangi titel Scudetto bersama Inter Milan dan sapu bersih seluruh gelar domestik di Prancis bersama PSG. Hakimi juga baru memenangi Liga Champions di musim 2024/25 bersama PSG. Hakimi hanya bermain 17 kali di Real Madrid. Di posisi bek sayap kanan Madrid kini, ada Trent Alexander-Arnold, namun belum jadi kepercayaan pelatih Xabi Alonso di awal musim ini.